Maaf tadi terputus, coba kita lanjutkan lagi. Jadi tegangan yang ada di sini yang masuk ke pin AC in ini kan sesuai hitungan tadi 4 volt ya, karena didapatkan dari adaptor. Ini dibandingkan dengan tegangan referensi. Nah, jadi kemarin saya sudah buatkan video cara kerja ini op amp. Anda bisa cari di mana op amp ini, komparator ini nanti akan bekerja dengan membandingkan dua masukannya. Nah, kalau kita lihat di sini AC in ini masuknya ke channel inverting, jadi nilainya harus lebih rendah daripada tegangan referensi. Tadi tegangan referensinya berapa? 3,2 volt ya. Di sini 4 volt. Ini kok lebih tinggi? Bentar. Harusnya ini lebih rendah daripada referensi supaya ACOK-nya keluar. Ini sepertinya ada salah hitung tadi. Coba kita lihat lagi skemanya. 19 volt. Tadi dibagi PR51 dan PR48. Oh, ini apa namanya? Tegangan yang masuk ini sudah tidak 19 volt lagi karena sudah dibagi dari PR170 dan PR48. Jadi ini harus kita bagi dulu tegangannya, baru nanti tegangan yang masuk ini kita bagi untuk yang bawah. Coba kita hitung ya. Kita hitung untuk yang atas dulu. Jadi PR48 ini dibagi total dari PR170 ditambah PR48, nanti dikali 19, nanti ketemunya berapa volt, nanti akan masuk ke PR48 ini, nanti dibagi lagi di sini dengan PR51. Nah, coba kita hitung lagi. Berarti PR48 82,5 ditambah, kan kita nyari total dulu ini 49,9, 132,4. Ingat-ingat ya. Sekarang kita pakai rumus pembagi, yaitu PR48 82,5 dibagi total ini tadi, total resistansi yang tadi kita hitung dari PR170 ditambah PR148. Tadi berapa? 100 berapa tadi ya? 32 ya? 132,4 sama dengan, nah kan sama dengan 0,62 sekian. Ini dikali 19 volt karena masih terhubung 19 volt ke sini. Ini dikali 19 volt, ketemunya 11,8 volt. Itu ya. Jadi nanti sumber yang masuk ke sini nanti 11,8. Sekarang kita bagi untuk ini, untuk masukan yang bawah. Jadi kita cari totalnya dulu. Berapa tadi ya? 22 ditambah 82,5 sama dengan 104,5 ya totalnya ini. Totalnya kita masukkan rumus pembaginya, 22 dibagi totalnya, total PR48 dan PR51 tadi berapa? 104,5 sama dengan 021 sekian. Ini dikali tegangan yang tadi masuk ke sini. Kalau yang atas kan 19 volt, tapi yang masuk ke bawah ini sudah turun tegangannya. Tadi berapa? 11,8 ya. 11,8 sama dengan 2,4. Anggap aja 2,4 sekian ya. Nah, karena di sini 2,4, nah AC in-nya masuk 2,4, otomatis kan lebih rendah daripada tegangan referensi karena variabelnya masuk ke channel inverting. Nah, sehingga komparatornya keluar, menghasilkan nilai, maksudnya seperti itu. Betul ya. Tadi tegangan referensinya 3,2. Ini batas maksimal. Jadi apabila nanti
AC ini dideteksi tegangannya lebih tinggi daripada ini, tegangan referensi, komparator ini nanti akan bernilai 0, tidak bekerja. Apabila tidak bekerja, ACOK-nya 0. Itu ya. Jadi ini AC in harus lebih kecil dari referensi supaya ACOK-nya keluar, intinya gitu aja. Jadi pahami ya. Nanti ACOK ini apabila sudah keluar, kembali ke skema, apabila ACOK-nya ini sudah keluar, ini ACOK ini akan dikirim ke ini, ke halaman 27 EC. Nah, ini di pull up dengan tegangan 3 always. Makanya kalau diukur ya kisaran ya sekitar 3 volt lah, 3,3 volt. Masuk ke halaman 27 ACOK. Namanya nanti AC in kalau masuk ke EC. Ini kita lihat coba di halaman 27. Cari AC in. Ini masuk ini. Itu ya. Sehingga nanti dari sini EC kan tahu, oh ternyata adaptornya untuk nilai segini kan normal berarti. Nah, sehingga nanti ACOK-nya nanti akan mengirim sinyal nanti ke MOSFET switching supaya MOSFET-nya terbuka. Ini namanya DC crash ini. Itu ya. Bisa diterima ya, habis itu ya. Oke, kita kembali ke halaman 29. Sehingga setelah DC crash-nya ini keluar ya, otomatis rangkaian dual transistornya aktif, MOSFET-nya bekerja, 19 voltnya lolos ke beban. Itu ya caranya ya. Makanya nanti dari sini kita bisa menyimpulkan apabila nanti ada kondisi seperti ini, Pak, ini 19 voltnya nggak lolos ke beban, Pak. Jadi dari sini kalau kita cek di input MOSFET-nya keluar, Pak, 19 volt, tapi di outputnya ini nggak keluar, Pak. Kita cek di gate-nya juga nggak ada tegangan, berarti pasti ada masalah nanti di sini di IC charger. Makanya Anda perlu cek nanti. Itu ya. ACI-nya keluarnya berapa volt. Apabila dia lebih tinggi dari 3,2, jelas komparator yang di sini ini memblokir supaya ACOK-nya tidak keluar. Makanya dipastikan ACI ini lebih rendah daripada tegangan referensi. Hati-hati karena di sini tegangan pembagi ini sewaktu-waktu bisa melar atau bisa putus salah satu. Misalkan PR51 putus, ya otomatis ini tegangan yang masuk besar karena dianggap hanya melewati satu resistor ini aja. Itu ya. Akhirnya kalau ACI-nya nilainya besar, ya jelas komparator ini nggak akan bekerja karena menganggap over voltage. Itu yang pertama. Terus nanti ada kondisi juga, misalkan Pak, ini 19 volt saya masuk, Pak, di DC inputnya, Pak, tapi kok ini ya, Pak, ya tegangan referensinya nggak keluar, Pak. Atau misalkan mungkin VDDP-nya nggak keluar, Pak. Ini VDDP-nya nggak keluar, tegangan referensinya juga nggak ada, Pak. Berarti IC sampean rusak, Pak. Rangkaian di dalam ini rusak. Ya terpaksa diganti lah seperti itu. Makanya parameter yang pertama dicek nanti setelah 19 voltnya keluar, ya tentu saja referensinya bagaimana, nilainya bagaimana. Nanti Anda cek di datasheet, dia harusnya nilainya berapa. Itu ya. Kalau nggak keluar, ya IC-nya baik diganti saja. VDDP ini juga penting, ini juga harus keluar karena nanti digunakan untuk ini pembangkit rangkaian cas PAM ini untuk mengaktifkan. Apabila VDDP-nya nggak hadir, ya otomatis rangkaian ini nggak aktif. Kalau rangkaian ini nggak aktif, ya otomatis nggak ada nanti sinyal yang dikirim ke sini. Yang dikirim ke sini kosong. Kalau nggak ada sinyal, ya MOSFET nggak bekerja, otomatis di sini nggak ada tegangan yang keluar karena dianggap MOSFET switchingnya nggak bekerja. Kalau sini nggak ada tegangan, ya otomatis nggak bisa ngecas, Pak. Ini nanti apabila kondisinya
baterainya sampean pasang, nah ini misalkan baterainya dipasang di sini, kita pasang gitu ya. Ini apabila 19 voltnya ini dari adaptor tidak dicolok, ini biasanya di lilitan PL7 di sini akan terdeteksi berapa tegangan dari baterainya. Ingat-ingat itu. Baterai itu biasanya kalau kondisi normal ya, ini kita menghitung per sel saja. Kalau kondisi normal itu biasanya kalau kondisi baterainya kosong, tidak ada energi di dalamnya, kan masih keluar tegangan, tapi tegangannya rendah, 3,7 biasanya. Biasanya segitu. Ya tinggal nanti baterai sampean ini di dalamnya ada berapa sel. Kalau 3 dikali 3, berarti setidaknya nanti terdeteksi di sini antara 11,1. Ini dalam konteksnya baterainya kosong loh Pak ya, nggak ada tegangan, nggak ada energinya. Berbeda apabila nanti tegangan ini ada baterainya ini ada isinya. Biasanya kalau ada isinya ini dikalikan 10% untuk perselnya. Jadi misalkan perselnya 3,7 kondisi kosong dikali 10%. Berapa? 0,37. Berarti 0,37 ditambah 3,7 loh. Berarti sekitar segini perselnya 4,7. Ini kondisi penuh. Dikali 3. Misalkan 3 sel. Ya, sekitar 12,21. 12 volt lebih lah di sini keluarnya. Ini apabila menggunakan 3 sel. Ingat-ingat itu. Otomatis apabila di sini sudah dideteksi tegangan dari baterainya, maka nanti seharusnya dari proses switching SMP-S ini tegangan yang keluar ini harus lebih tinggi daripada tegangan baterai, supaya tegangan dari sini masuk ke sana, masuk ke baterai. Kalau tegangan dari SMP-S ini lebih kecil dari tegangan di baterai, ya jelas nggak mau ngecas Pak. Itu ya. Kita kembalikan ke konsep dasar tegangan dan arus kemarin di materi pendukung itu sudah dijelaskan. Kalau tegangan ini akan mengalir nanti, arus ini akan mengalir nanti dari tegangan yang memiliki potensi tinggi ke lebih rendah. Makanya kalau dari output SMP-S ini tegangannya lebih tinggi dari baterai, dia ngecas. Kalau di sini lebih rendah ya dia nggak mau ngecas. Duh, kok bisa rendah Pak? Ya bisa, karena ini kan pengendali SMP-S ini PWM namanya. Dari sini. Jadi sinyal pulsa yang sudah dimodulasi. Kalau Anda belajar PWM nanti ada istilahnya duty cycle. Jadi duty cycle itu bisa dimodulasi Pak, dibuat berapa persen. Hitungannya kan persentase. Biasanya kalau persentasenya lebih besar, maka kemungkinannya nanti akan bernilai hiknya lebih panjang. Makanya bisa menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Nah ini kalau dari konsep IC ini dipengaruhi dari ini rangkaian LVB namanya, low voltage buffer. Jadi dari buffer, penguatan buffer ini dari CSP CSSN, kontrolnya dari sini. Oh maaf ini LVB ini dipengaruhi dari ini, dari VCOM sama ICOM. ICOM-nya mana ya ini ya? Dari ICOM. Dia akan membandingkan nanti tegangan yang dihasilkan dari baterai sama adaptor. Gitu. Nanti di ini diseleksi rangkaian error amplifier, GMS itu rangkaian error amplifier. Nanti akan diseleksi apakah tegangan ini setelah dikuatkan mengalami masalah. Ini kan ceritanya gini, sebentar dari awal aja ya. Ini tadi sudah jelas ya dari sini ya. Ini coba ke sistem chargingnya. Jadi dari sini apabila nanti tegangan
dari adaptor ini sudah lolos, maka kan disensor PR133. Untuk inputnya namanya CSIP. CSIP itu di sini. Nah, ini CSSP namanya. Ini untuk positifnya, untuk negatifnya CSSN. Nah, nanti ke sini arahnya. Ini akan disensor apakah tegangan yang masuk ini sudah sesuai. Ini karena digunakan untuk referensi nanti untuk arus pengisian, untuk pengecasan. Dari arus yang masuk ini dibandingkan dengan ini tegangan yang diambil dari baterai. CSOP sama CSON. Ini kalau diambil dari sini. Makanya kalau nanti adaptornya sudah terpasang, baterainya terpasang, nanti selain EC membaca keberadaan baterainya, tegangan yang ada di sini langsung disensor IC charger. Ini dibandingkan, nanti dikuatkan tegangan yang masuk, sinyalnya dikuatkan sampai 20 kali, kemudian nanti diseleksi oleh rangkaian error amplifier, apakah ada cacat, apakah ada masalah, sehingga nanti dari hasil perbandingan dua sinyal input ini nanti digunakan untuk referensi tentunya untuk ini mengerjakan PWM-nya. Kalau di sini kalau kita lihat dia dari rangkaian error amplifier, ini outputnya nanti lari ke LVB, low voltage buffer, jadi di buffer itu ya. Makanya di sini nanti bisa dicek Vcom-nya berapa. Ini harus keluar Vcom-nya. Kalau Vcom-nya nggak keluar, ya jelas PWM-nya ini nanti nggak bekerja. Makanya perlu dicek juga nanti. ICOM-nya juga dicek. Ini kan sebenarnya kan arus ini. Arusnya berapa, namun kan mengandung tegangan, nanti bisa dicek. Yang penting nanti ada tegangan saja. Seharusnya nanti di sini menandakan bahwa komparator di dalam ini sudah bekerja, rangkaian seleksi ini sudah bekerja untuk pendeteksi kesalahan ini, gitu ya. Ini juga sama. Ini kalau kita lihat di sini dihubungkan dengan kapasitor, karena memang sebenarnya tegangan dan arus ini kompensasinya dari dalam IC-nya itu sendiri, digunakan nanti untuk mengontrol duty cycle. Ini kalau Anda cari di dataset ini ada nanti bagaimana proses dari PWM-nya, gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah, nanti Anda cari sendiri. Intinya nanti kalau dicek ya setidaknya ada tegangan lah nanti di sini. Karena apabila nanti misalkan nanti kapasitor di sini drop, misalkan hubung singkat, otomatis kan bisa jadi nanti kayak ICOM ini kan 0 volt. Kalau 0 volt berarti kan ada masalah tentunya nanti. Pasti nanti di PWM-nya ada masalah kalau ini sampai 0 volt. Makanya dipasang kapasitor ini tujuannya untuk kontrol biasanya, untuk mengontrol arusnya. Itu ya, ini untuk kebutuhan PWM-nya. Memang agak muter-muter, agak susah memang kalau dijelaskan. Tapi yang penting nanti kalau mau mengecek untuk kondisi IC apabila untuk keperluan charging, ya pastikan nanti CSSP, CSSN, CSOP, CSON ini ada tegangan. ICOM-nya nanti dicek ada tegangan karena digunakan untuk PWM. Vcom-nya juga dicek nanti ada tegangan apa enggak, itu ya. Caranya gitu. Karena memang kalau sudah berkaitan dengan PWM ini banyak sensor nanti yang terhubung untuk ini untuk proses kerjanya, gitu ya. Makanya di sini juga ada feedback. Bentar. Nah, ini di feedback tegangannya, tegangan baterai-nya di feedback. Nih. Nah, ini masuk ke sana. Ya, ini nanti dia di hasilnya nanti dibandingkan dengan ini ya,
output dari DACV, digital analognya gitu ya. Nanti apabila feedback ini lebih rendah daripada ini sinyal yang dihasilkan dari DACV, tentu saja nanti akan ada sinyal nanti di sini. Makanya di sini bisa dicek nanti diukur Vcom-nya berapa volt gitu ya. Nanti untuk nilainya, ini terus Vcom ini berapa volt Pak nilainya sama ICOM-nya Pak? Nanti Anda lihat di datasheet. Biasanya untuk tiap konfigurasi dari pin-pin yang ada itu sudah dijelaskan di tabel ini, di tabel datasheetnya. Itu ya. Itu. Enable ini nanti dihasilkan. Ini kan PWM-nya ini kan juga ada enable. Jadi nanti setelah semua parameter-parameter yang ada ini terpenuhi, otomatis PWM nanti juga akan bekerja nanti apabila ada enable-nya, ada perintahnya. Perintahnya didapat dari mana? Dari sini. Dihasilkan dari rangkaian SM bus. Ini perintahnya dari EC, namun lewat jalur data. Ya, makanya di sini nanti kan macam-macam untuk kasus-kasusnya di lapangan. Jadi ini standarnya biasanya seperti itu. Apabila nanti baterai kita pasang, otomatis baterai nanti akan dibaca keberadaannya oleh EC. Makanya di sini ada beberapa pin nanti yang digunakan untuk jalur data ini, MB data. Nah, ini MB data ini untuk datanya yang dibaca, dan MB clock ini untuk frekuensinya. Jadi supaya data ini bisa dikirimkan harus ada clocknya, ada penggeraknya, itu ya. Terus kondisi baterainya juga dibaca nanti, temperaturnya berapa dari EC. Kalau yang ini untuk jalur pengisiannya, jalur tegangannya nanti, baik pengisian maupun nanti yang akan digunakan untuk beban lewat ini V4 plus, itu ya. Bisa dipahami ya. Di sini ada rangkaian ESD. Ini digunakan untuk mengamankan jalur data di sini. Apabila nanti terjadi faktor ESD. Ya. ESD itu elektromagnetic static diferensial. Ya. Jadi semacam melonjakan tegangan nanti ketika ya tentu saja nanti ketika baterainya kita colok gitu cara intinya. Tidak bingung ya. Sehingga nanti apabila EC sudah membaca keberadaan dari baterai terpasang, EC nanti tinggal menunggu konfirmasi dari IC charger. Apakah adaptor ini sudah terpasang? Konfirmasinya dari mana ya? Dari sini tadi. ACOK ini tadi. AC-in tadi. Apabila nanti AC ini sudah keluar, oh ya ini adaptor sudah terpasang, kan tahu akhirnya dari sini. Ya toh? Setelah nanti adaptor dideteksi terpasang, baru nanti EC akan memberikan perintah lewat jalur data. Dia akan menggerakkan rangkaian serial bus ini. Makanya di sini juga harus ada tegangan nanti VDD SMB. Ini digunakan untuk mengaktifkan rangkaian SM bus. VDD SMB ini dapat pemicunya dari 3 volt always. Ya. Jadi otomatis kan kondisi ini sudah 19 bulan sudah lolos KB plus kan gitu. Karena ini pakai 3 always. Ya, setelah rangkaian ini nanti aktif, kan ada komunikasi nanti dengan EC melalui jalur serial data sama serial clock ini. Ini untuk clocknya, frekuensi penggeraknya. Sehingga nanti dari data-data yang masuk nanti akan diproses, diolah menjadi
data analog, ini digital analog konversi gitu ya. Oke, jadi nanti data yang tadinya sudah dikirim ke rangkaian SM bus ini kan berupa data digital ya, nanti dikonversi menjadi analog ya, ya. Tentunya nanti untuk untuk keperluan komunikasi dengan logik yang ada di dalam IC charger ini. Selain itu SM bus juga menghasilkan sinyal enable yang nanti digunakan ini untuk mengaktifkan PWM kan gitu ya. Ini makanya di sini ada datanya nanti 11 bit, 6 bit, 6 bit gitu ya. Ya nanti Anda coba pahami karena datasheet ini luas kalau misalkan mau dipelajari ya. Makanya kalau misalkan kasusnya tidak mau charging itu memang banyak kalau ditelusuri terkait nanti komponen-komponen yang ada di dalam IC-nya seperti ini. Terus nanti setelah PWM-nya ini bekerja, nanti penguatannya ini bagaimana, ini bekerja apa tidak. Asumsinya kita bisa mendeteksi tegangan saja nanti yang ada di sini. Kalau tegangan untuk VDDP dan bootnya sudah ada ya, kita berasumsi saja bahwa rangkaian ini sudah bekerja. Seharusnya apabila nanti di sini sudah bekerja semua, ya nanti ada sinyal kotak, sinyal pulsa nanti yang dikirimkan ke sini, dikirimkan ke sini untuk menggerakkan MOSFET upper dan lower. Ini nanti kan kerjanya ganti-ganti. Nanti misalkan yang upper ini kondisi on, yang lower off. Nanti sebaliknya, apabila nanti yang upper off, nanti yang bawah on. Gitu. Namun cepat nanti prosesnya switchingnya cepat karena digerakkan dengan frekuensi tinggi itu ya. Pokoknya intinya nanti dari proses switching nanti akan menghasilkan tegangan nanti di sini, tegangan yang nilainya harusnya lebih tinggi dari baterainya supaya mau charging itu ya. Itu gambarannya kalau proses charging seperti itu. Nanti coba Anda perdalam sendiri karena ini dasarnya biar nanti Anda paham. Jadi tahu nanti ya cara mengukurnya apabila nanti di sini nggak keluar, gate-nya nggak keluar, nanti parameter apa saja tadi sudah dijelaskan. Nanti Anda cek sendiri ACI-nya bagaimana, ACOK-nya bagaimana, VREF-nya ada nggak, VDDP-nya keluar apa tidak, gitu ya. Nanti itu perlu dicek. Terus nanti misalkan ada masalah seperti kasus charging, nggak mau ngecas, nanti ya dipastikan dulu kondisi baterainya bagaimana, baterainya bagus apa enggak, kan gitu. Nanti jangan-jangan baterainya memang ada masalah. Kalau sudah dipastikan baterainya bagus, ada short apa enggak nanti di jalur charger ini. Karena kalau ada komponen yang short ya tentu saja nanti tegangan yang keluar ini langsung drop. Ini arahnya kalau arus chargingnya kan masuk ke sini, nanti ke bawah, nanti ketemunya ke sini, ke sini. Pastikan di jalur itu nggak ada short. Kalau di jalur itu nanti nggak ada short, pastikan nanti tegangan yang keluar dari sini ini lebih tinggi dari tegangan di baterainya. Kalau misalkan di sini tegangannya nggak ada sama sekali ya nanti coba Anda cek MOSFET-nya ini bagaimana kondisinya, masih layak apa tidak, kan gitu. Terus nanti parameter-parameter di dalam IC-nya ini yang perlu dicek apa saja, seperti boot, VDDP ini memastikan rangkaiannya ini bekerja. Terus sensor untuk ini tegangan dari adaptor dan dari baterai ini pastikan juga sudah masuk. Terus ini VCOM-nya kan gitu ya, ICOM-nya seperti ini juga pastikan nanti ada tegangan karena ini bisa mengindikasikan bahwa rangkaian ini sudah bekerja, kan gitu aja. Kalau di sini, wah Pak, di ICOM-nya nggak ada tegangan Pak, VCOM-nya nggak ada tegangan, ya berarti IC ini rusak, ganti aja. Itu
gitu ya. Karena nanti dari parameter yang sudah ada di sini, apabila nanti sudah terpenuhi, maka nanti dari rangkaian SM bus ini akan menghasilkan sinyal nanti yang digunakan untuk mengaktifkan PWM. Tadi sudah dijelaskan ya, nanti prosesnya seperti itu. Terkadang ada kasusnya, Pak ini nggak mau charging Pak, IC charger sudah saya ganti Pak, berkali-kali masih tetap nggak mau charging. Baterainya sudah saya pastikan bagus, nggak ada masalah. Ini kira-kira bagian apa ya Pak ya yang perlu dicek? Ini perlu diketahui bahwa arus yang digunakan untuk pengisian itu di dalam IC charger ini sudah diatur Pak, sudah diatur. Coba kita lihat ya, di sini ini ada mestinya. Bentar. Sudah diatur menggunakan register. Bentar, saya cari dulu. Nah ini input arus regulasinya. Jadi arusnya nanti yang dihasilkan nanti sudah diatur di sini. Input akurasi untuk arus inputnya bagaimana ini diatur. Sebentar. Di sini ditunjukkan bahwa di sini ada dua opsi. Ini apabila nanti arus menggunakan figur 2 untuk RSI sama dengan 10 ohm. Di sini dijelaskan untuk arus adaptornya sebentar tadi ini ya. Dijelaskan untuk arus adaptornya ini sama dengan 11004 mA atau 3584 mA. Ini akurasinya 3%. Ya. Nah, ini bisa mencapai berapa ini? Apabila ini sama, ini RSI sama dengan 10 mA untuk arus adaptornya 2048 mA. Ini untuk akurasinya 5%. Jadi ini akurasi untuk arus inputnya. Ya. Nah ini untuk arusnya nanti yang keluar dari ICM itu yang ini. ICM, nah ini ICM ini arusnya ini kan dikirim ke EC untuk referensi ya, itu dijelaskan di sini yang keluar nanti maksimal ini 500 mikroampere ya. Sebentar, biasanya itu ada apa namanya register untuk arus pengisiannya. Coba saya cari dulu ya. Nah, ini tegangan ini. Charge voltage regulasi. Jadi regulasi tegangan untuk pengisian. Jadi kondisi baterainya nanti full, akurasi untuk tegangan pengisian saat baterainya full. Nah, ini di sini ada tabelnya. Ini nanti apabila satu sel, nah ini dijelaskan, apabila satu sel ini nanti akan mencapai 4,192 volt gitu. Ini apabila nanti kondisinya baterainya penuh, ini per sel itu hitungnya. Kalau ini berarti nanti menggunakan alamat registernya 0x1060 ini. Apabila nanti 2 sel ini 8,4 volt. Ini nanti untuk alamat registernya
0x20D0. Jadi seperti itu ya. Ini memang diatur menggunakan register seperti ini. Ini baterai under voltage lockout trip point-nya. Jadi apabila nanti terdeteksi terjadi trickle charge, jadi apabila nanti tegangannya drop turun, di sini dibatasi untuk tegangan feedbacknya minimum 2,7 volt. Jadi tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh lebih kecil dari itu. Karena apabila nanti tegangannya dideteksi lebih kecil dari 2,7 volt, maka nanti ini lockout trip point hysteresis-nya untuk baterai under voltage-nya ini hanya sebentar. Ini enggak ada ya. Untuk arusnya biasanya dibatasi apabila nanti tegangannya dideteksi segini 2,7 volt. Biasanya dibatasi 100 berapa ya? 100 sekitar 100 mA pokoknya. Ini biasanya untuk kasus-kasus yang baterainya short, biasanya seperti itu nanti dideteksi. Apabila nanti CSON-nya lebih rendah, daripada 2,7, biasanya nanti arus yang lewat dibatasi. Bentar ya, saya tadi di mana tadi ya? Ini tadi ya 2,7 ini ya tadi ya. Coba kemarin saya ada ini kok, ada apa yang sudah saya translate kok. Sebentar saya cari datasheet. Ini kemarin saya ambil dari dari IC ESL, ini sama 88731. Nah, jadi ini digunakan untuk mendeteksi apabila terjadi kebocoran saat pengisian baterai. Nah, ini jika tegangan pada CSON jatuh di bawah 2,5 volt, ini CSON itu yang ini CSON. Apabila nanti dideteksi dari sini dideteksi tegangannya lebih rendah daripada 2,5 volt, maka IC yang bersangkutan nanti akan membatasi arus pengisiannya menjadi 128 mA. Ini tujuannya untuk mengurangi kebocoran arus, gitu ya. Memang diatur seperti itu untuk apa? Untuk sistem pengisian. Nah, untuk pengisiannya, apabila nanti naik kembali di atas 2,7 volt, maka nanti arus akan diatur kembali menggunakan register ini. Gitu ya. Kalau tadi di dalam skema ini menggunakan ini tadi register. Ini kan feedback risingnya 2,7. Apabila nanti tegangannya terdeteksi lebih dari 2,7, nanti diatur nanti menggunakan daftar register yang ada di sini. Itu ya. Nah, ini biasanya sistem firmware-nya nanti yang mengatur untuk register ini dari EC. Gitu ya. Nanti dari EC. IC charger ini hanya melaksanakan perintah yang nanti dikomando dari firmware EC-nya. Makanya terkadang apabila nanti nemui kasus-kasus yang nggak bisa charging, yang IC chargernya sudah diganti bolak-balik masih tetap sama, nanti coba di flash dari EC-nya. Terkadang menyelesaikan masalah karena kita memperbaiki dari firmware yang ada di EC. EC itu kontrol untuk chargingnya dari sana semua, dari firmware-nya EC. Termasuk nanti untuk kontrol enable semua power, gitu ya. Makanya kadang kalau ada masalah untuk pemicunya nggak keluar, untuk power, misalkan untuk tegangannya digunakan untuk apa, misalkan untuk fan,
entah nanti tegangan yang digunakan untuk pemicunya always. Nah, ini terkadang korup di firmware di EC, makanya kadang di flash kadang EC-nya menyelesaikan masalah gitu ya. Atau kalau nggak mau nge-flash ya diganti EC, namun kan berisiko kalau kita ganti EC, karena EC itu kakinya banyak, pemasangannya biasanya juga butuh ketelitian khusus, karena setiap kaki memiliki pola sendiri-sendiri, memiliki tugas sendiri. Apabila nanti terjadi korsleting ya tentunya nanti berpengaruh ke rangkaian yang lain kan gitu.